Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua tetap dalam keadaan yang baik, sehat dan tetap semangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini. Kita masih di acara Renungan Pagi edisi 12 Desember 2022. Pagi ini bacaan kita dari Lukas pasal 1 ayat 5-7 demikian. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di mata Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercetat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Tetap mempercayai Allah. Saudara-saudaraku, selamat memasuki Minggu Advent yang ketiga. Pagi ini mari kita renungkan kehidupan Elisabet dalam menghayati makna Natal yang akan kita rayakan pada puncaknya tanggal 25 Desember yang akan datang. Saudara-saudaraku, mempercayai Allah dalam segala hal memang tak mudah. Banyak orang Kristen telah meminta sesuatu kepada Allah, tetapi meragukan atau tidak mempercayai jawabannya. Sungguh ironis bahwa kita berdoa tetapi tanpa iman, percaya bahwa Tuhan melakukan apa yang kita doakan. Saudara sekalian, Sakaria dan Elisabet adalah sepasang suami istri yang setia dan hidup benar di mata Allah di tengah zaman yang tidak begitu setia kepada Tuhan, bahkan disebut sebagai zaman yang begitu gelap, serta pemerintahan Herodes yang begitu korup dan bengis. Namun mereka tetap bergumul, sebab sampai pada masa tua mereka belum dikaruniai anak, walaupun telah tekun berdoa, bahkan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Walaupun doanya belum terjawab, tetapi Sakaria tetap setia dalam tugas-tugas keimamanannya. Setelah puluhan tahun bergumul dan secara manusiawi tak mungkin untuk memiliki keturunan, namun mereka tetap berharap dan menantikannya. Saudara, luar biasa bahwa meskipun secara fisik apa yang ia doakan tidak akan tergenapi, tetapi ia tetap memelihara kesetiaannya kepada Tuhan. Saudara, mencermati hidup Elisabet, kita belajar tentang arti pengharapan, iman, dan kasih kepada Tuhan yang sungguh tidak terpengaruh oleh situasi yang menyesakkan. Ia dan Sakaria adalah pasangan pelayan Tuhan yang telah menikah bertahun-tahun lamanya. Dan bonus mandul bagi seorang Elisabet itu bukanlah perkara mudah. Ini adalah hal yang sangat menyakitkan. Tetapi Elisabet, meski ia banyak mendengar suara-suara sumbang, ia tidak menjadi lemah iman. Imannya tidak terganggu dengan kondisi tubuhnya yang semakin menua dan bonus dari orang-orang di sekitarnya. Ia tetap mempercayai Tuhan bahwa Tuhan baik. Tuhan dapat saja mendengarkan doanya dan mengabulkannya jikalau ia mau. Saudara sekalian, itulah sebabnya dalam kondisi ini ia tetap melaksanakan tugas pelayanannya sebagai istri dari seorang imam. Tuhan pun berkenan kepada keluarga ini dan menetapkan Elisabet menjadi ibu dari seorang nabi besar. Sungguh jauh dari apa yang dibayangkan keluarga ini. Tiba-tiba Tuhan mempercayakan anugerah yang sedemikian besar. Saudara-saudaraku, dari peristiwa ini kita belajar bahwa Tuhan bekerja menurut waktunya. Jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka ia mampu menyatakan rencananya yang besar itu jauh dari apa yang bisa dipikirkan. Seperti pengalaman Sakaria dan Elisabet, mungkin harapan yang pernah kita dambakan bertahun-tahun lalu rasanya telah terkubur dalam-dalam. Dan kita seolah-olah telah frustasi, kecewa dan give up, tak akan berdoa hal yang sama itu lagi. Kita berpikir mustahil untuk terwujud. Tak ada lagi perasaan kecewa. Kita menjalani kehidupan dengan ucapan syukur dan terus menunjukkan kesetiaan kita untuk melayani Tuhan, sekalipun apa yang kita harapkan belum atau tidak dikabulkan oleh Tuhan. Saudara, mari belajar kepada Elisabet tentang menanti dalam kesabaran, menanti dengan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang terbaik dalam pemandangan matanya, dan menanti dengan kasih. Dengan cinta kasih satu dengan yang lain, juga cinta kasih kepada Tuhannya, meskipun yang diharapkan tak sesuai dengan apa yang terjadi. Saudara-saudaraku, demikianlah kita belajar bagaimana hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan dalam segala situasi.
Ada banyak orang yang begitu mudah percaya kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan tatkala semua yang diinginkannya terkabul. Tetapi tidak semua orang sanggup bertahan memelihara kesetiaan kepada Tuhan jikalau apa yang ia harapkan tak kunjung datang. Bahkan berbagai tantangan yang dihadapi, cemoohan, dan lain sebagainya. Meski seolah tidak ada pertolongan dan tidak ada yang baik, namun kita tetap setia kepada Tuhan melayani Dia. Saudara-saudaraku, pelajaran iman yang berharga dari seorang Elisabet: tetap setia, tetap menanti, tetap percaya, tetap berharap sekalipun apa yang diharapkan tidak terwujud. Saudara-saudaraku, kesetiaan kita kepada Tuhan diuji tatkala kita tidak menerima apa yang kita harapkan dari Tuhan. Dan apakah kita akan tetap setia kepadanya? Semoga kita belajar dari Elisabet. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak karena sebagai persekutuan orang-orang percaya di muka bumi ini, bersama dengan saudara-saudara seiman kami, seluruh gereja-gereja Tuhan, kami sedang diliputi suasana penantian perayaan Natal. Bersyukur Tuhan sudah pimpin kami untuk memasuki minggu Advent yang ketiga. Dan itu berarti bahwa puncak perayaan Natal segera akan kami jelang. Tetapi sesungguhnya Tuhan ingatkan kami dan sadarkanlah kami bahwa makna Advent bagi kami adalah sesungguhnya mempersiapkan diri kami untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan dalam masa penantian ini ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami semakin hidup sama seperti Elisabet, tetap memiliki iman dan kasih kepada Tuhan, tetap setia kepadamu melayani Engkau walaupun begitu banyak tantangan dan penderitaan yang kami hadapi. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudara pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Bapa di surga, Engkau tahu kehidupan mereka satu persatu dan pergumulan mereka. Tuhan, nyatakan diri-Mu kepadanya, bahwa orang yang berharap menanti dengan diam dan tetap setia kepada Tuhan dalam segala peristiwa hidupnya, yakinkanlah bahwa Engkau ada untuk mereka. Engkau akan melakukan yang terbaik bagi mereka tepat pada waktunya. Mereka yang terus berharap untuk Tuhan sembuhkan, Bapa ulurkan tangan-Mu untuk sembuhkan mereka. Mereka yang terus berharap Tuhan membuka jalan untuk apa yang mereka sedang doakan. Bahkan mereka yang belum memiliki keturunan, Tuhan ingatkan mereka bahwa Engkau dapat dipercaya. Engkau bekerja pada waktu-Mu sendiri. Mereka yang sedang bergumul meminta pekerjaan, atau pergumulan studi, atau pergumulan keluarga, atau apapun itu. Bapa di sorga, Engkau dari sorga, lihatlah kehidupan umat-umat-Mu ini. Bantulah mereka Tuhan untuk tegak berdiri memiliki pengharapan yang kokoh kepadamu. Bahwa Tuhan Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik, yang selalu peduli akan kehidupan kami masing-masing, dan akan menolong kami tepat pada waktunya. Tolonglah kami Tuhan untuk tetap setia mengiring Engkau, melayani Dikau dalam segala hal terjadi dalam hidup kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.